Mengamati kisah perjalanan hidup Fatimah adalah pekerjaan yang sulit karena begitu banyak keutamaan dan kelebihan yang ia miliki. Demi Allah, kisah perjalanan hidup Fatimah nan harum merupakan bekal terbaik bagi para istri dan putri-putri kita. Dengannya, membuat hati yang beriman memancarkan cahaya keyakinan terhubung dengan tali iman dan takwa. Karena ia adalah putri pemimpin orang-orang terdahulu dan kemudian, dan ibunya adalah pemimpin kaum wanita seluruh alam, Khadijah. Bagaimana kita memulai kisah perjalanan hidupnya dan dari mana kita mulai? Sementara aroma wangi perjalanan hidupnya telah memenuhi alam. Saat menghayati kisah perjalanan hidupnya nan harum, sejenak kita lepaskan diri dari segala pikiran dunia agar kita merasakan detik-detik berharga di tengah rumah nubuwah, sehingga kita akan melihat kehidupan hakiki yang dijalani Nabi Muhammad SAW bersama ibunda kita Khadijah dan putri beliau Fatimah. Fatimah lahir di Mekah kala kaum Quraisy merenovasi bangunan Ka'bah atau 5 tahun sebelum Nabi diutus. Nabi begitu bahagia dengan kelahirannya dan sejak pertama sudah merasa bahwa putrinya ini suatu hari nanti akan menjadi seorang wanita yang diberkahi. Beliau kemudian memberinya nama Fatimah. Ia adalah anak yang sangat mirip dengan beliau. Fatimah tumbuh dewasa di rumah tangga paling suci di dunia ini. Rumah yang dipenuhi Allah dengan iman dan berkah, serta diasuh langsung di bawah pengawasannya, rumah Rasulullah. Sang ibunda Khadijah mencurahkan cinta dan kasih sayang padanya. Untuk itu Khadijah tidak menyusukan Fatimah pada wanita lain seperti kebiasaan Arab kala itu. Ia susui sendiri putrinya itu, sehingga Fatimah menyerap kesabaran, sifat malu, kesopanan, kesucian, menjaga diri, hikmah, adab, akhlak baik, dan segala sifat-sifat terpuji dari Khadijah. Fatimah tumbuh besar dengan sangat baik. Ibunya Khadijah adalah penghulu wanita seluruh alam, sementara ayahnya adalah pemimpin orang-orang terdahulu dan kemudian, Muhammad bin Abdullah. Fatimah ingin mengorbankan diri, bahkan mengorbankan seluruh dunia demi sang ayah, Rasulullah SAW. Mari kita merenungkan peristiwa mencengangkan berikut. Suatu ketika Uqbah bin Abu Mu'ayth kembali mengusik Rasulullah demi mendekatkan diri kepada para pemimpin Quraisy. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ketika Nabi tengah sholat di dekat Ka'bah, saat itu Abu Jahal dan rekan-rekannya tengah duduk. Ada yang berkata kepada temannya, "Siapa di antara kalian yang mau mengambil kotoran hewan sembelihan milik Bani Fulan untuk diletakkan di punggung Muhammad saat sujud?" Akhirnya orang yang paling celaka di antara mereka bangkit, yaitu Uqbah bin Abu Mu'ayth. Tidak lama kemudian ia pun datang membawa kotoran hewan dan menunggu. Ketika beliau sedang sujud, ia letakkan kotoran itu di pundak beliau. Mereka tertawa terbahak-bahak hingga tubuh mereka jatuh mengenai teman yang ada di sampingnya. Saat itu Rasulullah Muhammad SAW tengah sujud. Beliau tidak bangun hingga Fatimah datang menghampiri beliau, lalu membuang kotoran yang ada di punggung beliau. Setelah itu beliau baru bangun dari sujud. Kemudian beliau bersabda, "Ya Allah, timpakan hukuman-Mu pada orang-orang Quraisy ini." Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali hingga membuat hati mereka tersentak karena beliau mendoakan celaka bagi mereka. Pada tahun 2 Hijriah, Ali menikahi dan menggauli Fatimah. Ini terjadi selepas perang Badar Al-Kubra. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah memerintahkanku untuk menikahkan Fatimah dengan Ali." Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia menuturkan, "Aku menyampaikan pinangan kepada Nabi untuk menikahi putri beliau, Fatimah." Ali kemudian menjual baju besi dan sejumlah barang-barang miliknya. Hasil penjualan mencapai 480 dirham. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar 2/3 hasil penjualan tersebut dibelikan wewangian dan 1/3 sisanya untuk pakaian. Beliau memuntahkan air ke dalam sebuah kendi air. Lalu beliau perintahkan keduanya untuk mandi dengan air tersebut. Nabi memerintahkan Fatimah agar jangan lebih dulu menyusui anaknya. Ali menuturkan Fatimah keburu menyusui Husain.
Adapun Hasan, Nabi Muhammad SAW meletakkan sesuatu di dalam mulutnya. Aku tidak tahu apa itu, dan Hasan pun lebih berilmu dari Husain. Ia adalah Fatimah binti Rasulullah, pemimpin orang-orang terdahulu dan kemudian. Namun demikian, maharnya hanya berupa baju besi hutamiyah, juga diberi selimut bantal dari kulit bersih serabut, geriba air, ayakan gelas batu gilingan, dan 2 kantung kulit. Fatimah diserahkan kepada Ali tanpa memiliki tikar apapun selain kulit kambing yang diisi serabut, yang digunakan alas tidur pada malam hari, dan tempat untuk mengolah makanan pada siang hari. Fatimah mengurus segala keperluannya sendiri. Ibnu Jauzi menyatakan, demi Allah, pekerjaan itu sama sekali tidak membuatnya rugi. Allah menghilangkan dosa darinya dan juga seluruh ahlul bait, serta membersihkannya dengan sebersih-bersihnya. Nabi Muhammad SAW mencintai, memuliakan, dan menyampaikan rahasia kepadanya. Keutamaannya banyak sekali. Ia sabar, taat beragama, baik, cantik, menerima apa adanya, dan pandai bersyukur kepada Allah. Bani Abdul Muthalib dan para sahabat menyambut gembira peristiwa bahagia ini dengan pesta. Hamzah bin Abdul Muthalib menyembelih sejumlah unta miliknya dan ia bagi-bagikan dagingnya. Az-Zahra pindah ke rumah tangga, rumah yang tidak terhampar dengan kasur empuk, gelas-gelas yang tertata rapi, bantal-bantal yang tersusun, ataupun permadani-permadani yang terhampar. Hanya rumah sederhana berhampar kulit kambing, bantal berisi serabut, kendi, 2 geriba, dan batu gilingan. Rumah ini terletak jauh dari kediaman Nabi. Ali menuturkan, aku menikahi Fatimah. Kami tidak punya tikar selain kulit kambing yang kami gunakan alas tidur pada malam hari, dan pada siang harinya kami gunakan untuk alas makan. Aku tidak memiliki pelayan selainnya. Saat Rasulullah SAW menikahkannya denganku, beliau mengirimnya dengan membawa sebuah selimut bantal dari kulit berisi serabut, 2 batu penggiling, kendi, dan 2 gelas. Diriwayatkan dari Asma binti Umais, ia menuturkan, kalau Fatimah diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, kami tidak menemukan apapun di rumahnya selain hamparan pasir, bantal berisi serabut, kendi, dan panci. Rasulullah SAW kemudian mengirim utusan untuk menyampaikan pesan kepada Ali, jangan kau lakukan apapun, atau jangan kau dekati istrimu sebelum aku datang. Nabi kemudian datang lalu bertanya, apa saudaraku sudah ada? Ummu Aiman, ibu Usama bin Zaid, ia wanita Habasyah yang solehah, berkata, wahai Rasulullah, ini saudaramu dan istrinya, putrimu. Nabi sebelumnya mempersaudarakan di antara para sahabat, dan beliau mempersaudarakan Ali dengan beliau sendiri. Beliau berkata, memang seperti itu wahai Ummu Aiman. Asma meneruskan, Nabi kemudian meminta sewadah air. Setelah itu beliau membaca doa seperti yang Allah kehendaki untuk beliau baca. Setelah itu beliau mengusap dada dan wajah Ali. Selanjutnya beliau memanggil Fatimah. Fatimah menghampiri beliau. Ia terjatuh karena tersangkut pakaian panjangnya karena merasa malu. Beliau kemudian memercikan air tersebut kepadanya dan membaca doa untuknya seperti yang Allah kehendaki untuk beliau baca. Setelah itu beliau berkata pada Fatimah, ketahuilah aku tiada jemu untuk menikahkanmu dengan anggota keluargaku yang paling aku cintai. Beliau lantas melihat seorang di balik tabir. Beliau bertanya, siapa dia? Asma, jawabnya. Asma binti Umais, tanya beliau. Betul wahai Rasulullah, jawabnya. Rasulullah tidak tahan hidup jauh dari Az-Zahra. Beliau akhirnya bertekad untuk memindahkannya di dekat beliau dan berkaitan dengan rumah-rumah milik Haritsah bin Nu'man. Haritsah lantas menemui Nabi dan berkata, aku mendengar engkau ingin memindahkan Fatimah ke dekatmu. Ini rumah-rumahku. Rumah-rumah itu adalah rumah-rumah Bani Najjar yang paling dekat denganmu. Aku dan hartaku semata milik Allah dan Rasulnya. Demi Allah, wahai Rasulullah, harta yang engkau ambil dariku itu lebih baik, lebih aku cintai daripada yang engkau biarkan. Rasulullah berkata, kau benar, semoga Allah memberkahimu.
Nabi kemudian memindahkan Fatimah ke dekat beliau dan menempatkannya di sebuah rumah milik Harisah. Diriwayatkan dari Ali bahwa saat Nabi menikahkan Fatimah dengannya, beliau mengirim Fatimah bersama sebuah selimut bantal dari kulit berisi serabut, 2 batu penggiling gandum, dan 2 gelas. Suatu ketika Ali berkata kepada Fatimah, "Aku terus menimba air sampai dadaku sakit. Allah memberi ayahmu seorang tawanan. Pergilah ke sana, lalu mintalah seorang pelayan pada beliau." Fatimah berkata, "Aku juga, demi Allah, terus menumbuk gandum sampai kedua tanganku melepuh." Fatimah lantas menemui Nabi. "Ada perlu apa kau datang padaku, putriku?" tanya beliau. "Aku datang untuk mengucapkan salam padamu," jawab Fatimah. Ia malu untuk meminta kepada beliau dan langsung pulang. Keduanya kemudian menemui beliau. Lalu Ali menuturkan kondisi yang mereka berdua alami kepada beliau. Beliau berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan memberi kalian berdua seorang pelayan, sementara aku biarkan ahlus suffah atau kaum muhajirin miskin yang tidak memiliki rumah dan untuk sementara tinggal di halaman Masjid Nabawi kelaparan karena aku tidak memiliki sesuatu untuk menafkahi mereka. Aku akan menjual tawanan itu dan hasilnya akan aku infakkan kepada mereka." Nabi kemudian menemui mereka berdua yang saat itu sudah berselimut, yang jika digunakan untuk menutupi kepala, kaki mereka berdua kelihatan, dan jika digunakan menutup kaki, kepala mereka berdua kelihatan. Keduanya terbangun lalu beliau berkata, "Tetaplah berada di tempat kalian berdua. Maukah kalian berdua aku beritahukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta?" "Tentu," jawab keduanya. Beliau bersabda, "Kalimat-kalimat yang diajarkan Jibril kepadaku, bacalah tasbih setiap kali usai sholat sebanyak 10 kali, tahmid sebanyak 10 kali, dan takbir sebanyak 10 kali. Apabila kalian berdua hendak tidur, bacalah tasbih sebanyak 33 kali, tahmid sebanyak 33 kali, dan takbir sebanyak 33 kali." Ali berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan bacaan ini sejak beliau ajarkan padaku." Ibnu Kawwa bertanya, "Tidak pula pada malam-malam perang Siffin?" Ali menjawab, "Semoga Allah melaknat kalian, wahai orang-orang jalanan." Tidak pula pada malam-malam perang Siffin. Belum juga berlalu 1 tahun selepas pernikahan penuh berkah itu, Allah sudah membahagiakan Ali dan Fatimah. Fatimah melahirkan cucu pertama Rasulullah, Hasan bin Ali, pada tahun 3 Hijriah. Nabi begitu bahagia karenanya. Beliau mentahnik sendiri, memberinya nama Hasan, mencukur rambutnya dan menyedekahkan perak seberat rambutnya kepada orang-orang fakir. Saat Hasan berusia 1 tahun, Husain lahir pada bulan Sya'ban tahun 4 Hijriah. Buah penuh berkah silih berganti muncul. Pada tahun 5 Hijriah, Az-Zahra melahirkan bayi perempuan, lalu diberi nama Zainab oleh kakeknya. 2 tahun berikutnya, Fatimah punya anak lagi bernama Ummu Kulsum. Nabi sangat mencintai Hasan dan Husain. Beliau menuturkan tentang keduanya, "Keduanya adalah raihanaku dari dunia." Nabi bersabda, "Hasan dan Husain adalah 2 pemimpin pemuda penghuni surga." Diriwayatkan dari Usama bin Zaid, Nabi menggendong Hasan dan Husain. Beliau mengucapkan, "Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya." Atau seperti yang beliau katakan, diriwayatkan dari Abu Bakrah, ia berkata, "Aku mendengar Nabi bersabda di atas mimbar, sementara Hasan di samping beliau. Sesekali beliau menatap ke arah orang-orang dan sesekali menatap ke arah Hasan. Anakku ini seorang pemimpin. Mudah-mudahan dengannya Allah mendamaikan 2 kubu di antara kaum muslimin." Fatimah sakit keras dan tidur di atas ranjang kematian setelah melalui perjalanan panjang penuh duka dan bahagia. Anak-anaknya duduk menatapnya dalam balutan kasih sayang dan iba. Fatimah Az-Zahra membuka kedua matanya dan sayu. Melihat sang suami dirundung kesedihan, melihat Hasan dan Husain menitikan air mata. Sementara kedua putrinya Zainab dan Ummu Kulsum nyaris meleleh karena sedih. Az-Zahra ingin membahagiakan mereka semua, hanya saja bibirnya keluh tak mampu berkata. Kematian mengincarnya dan ia meninggalkan dunia tanpa sedih karena ia tidak pernah bersaing memperebutkan kejayaan ataupun kebanggaan dunia.
Ia tidak pernah silau oleh kenikmatan ataupun hiasan dunia. Ia akan menjadi mayit yang ditangisi, akan meninggalkan dunia yang tiada sedikit pun memiliki kebaikan selain takwa. Sebab takwa adalah bekal terbaik. Sebaik-baik pakaian adalah takwa. Takwa adalah pakaian dan bekalnya. Pada hari Selasa, 3 hari berlalu dari bulan Ramadan tahun 11 Hijriah, ruhnya yang tenang keluar dan kembali kepada Robnya dalam keadaan ridho lagi diridhoi. Fatimah Zahra meninggal dunia. Suaminya pun menangis. Hasan, Husein, Zainab dan Ummu Kalsum meneteskan air mata di atas kepergian seorang ibu paling agung di alam nyata. Fatimah Zahra, pemimpin wanita penghuni surga, putri pemimpin wanita penghuni surga, Khadijah. Orang-orang berkerumun di Masjid Nabawi. Duka tak tertahan menimpa hati mereka. Kematian Fatimah Zahra mengingatkan kembali kesedihan mereka atas kematian ayahnya. Jenazahnya disolati Ali dan pamannya, Abbas bin Abdul Muttalib. Di tengah kesunyian malam, jenazah dibawa pergi ke Baqi, karena di sana pula lah dimakamkan Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Semoga Allah meridhai Fatimah, membuatnya senang dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. Allahu a'lam bishawab.